Selamat datang di Dava Novel Channel. Jangan lupa subscribe dan like untuk mendapatkan notifikasi dari kami. Bab 19. Setelah mendengar ini, Simon Qiu dan keduanya tahu pada saat itu siapa yang menyelamatkan keluarga Qiu mereka. Di antara seluruh keluarga Qiu, yang bermarga Chu tidak diragukan lagi adalah Leonard Chu sendirian. Inilah sebabnya, ketika kedua Simon Qiu kembali, mereka jatuh ke tangan Leonard Chu dan berterima kasih kepada mereka. Aku pergi, ini benar-benar Leonard. Keluarga Leonard tampaknya sangat mampu, dan keluarga Sen juga bisa melakukannya. Kami keluarga Qiu, kami memiliki menantu yang baik. Leonard, Anda adalah dermawan bagi semua orang di keluarga Qiu kami. Dalam waktu singkat, kecurigaan semua orang menghilang setelah dikonfirmasi oleh dua bersaudara Qiu Guang. Seluruh keluarga Qiu berlomba ke Siang Leonard Chu saat ini. Ibu dan putri Silviana Wang dan Teresa Qiu langsung bahagia. Kataku sebelumnya, kali ini semua berkat Leonard keluargaku, kamu masih tidak percaya. Mark hancur, ada apa sekarang? Silviana Wang berkata dengan bangga. Benar, suamiku adalah yang terbaik. Keluarga Sen dengan jelas mengakui orang yang salah kemarin. Mereka seharusnya datang untuk menyembah saya dan suami saya, tapi uang murah Mark tidak berguna. Teresa Qiu juga mengangkat dagunya dengan bangga. Seluruh keluarga Qiu tersenyum, tetapi Leonard Chu tidak bisa bahagia. Apa-apaan ini? Bagaimana dia bisa menjadi penyelamat keluarga Qiu? Leonard Chu tidak ingat apa yang dia lakukan. Mungkinkah panggilan telepon yang saya lakukan dengan ayah saya berhasil? Biarkan aku pergi, kapan ayahku akan menjadi begitu hebat, dan keluarga Urilville Sen akan dapat menyelesaikannya. Memikirkan hal ini, Leonard Chu langsung senang. Sekarang, saya merasa bahagia. Saya hanya berpikir bahwa ayah saya membantu. Hahaha, Paman, bibi kelima, ini hanya masalah usaha, semua orang adalah keluarga, jangan terlalu sopan. Setelah Leonard Chu memikirkannya, dia tidak rendah hati dan mulai berpura-pura dipaksa. Semua orang sangat gembira saat keluarga Qiu melewati bencana tersebut. Di malam hari, semua orang di keluarga Qiu berkumpul dan makan lagi. Pada perjamuan keluarga, lelaki tua Qiu melihat ke kursi kosong milik keluarga ketiga, tapi dia menghela nafas, telepon adik ketigamu besok dan biarkan dia kembali ke perusahaan. Bagaimanapun, itu adalah putri dari keluarga Qiu, yang mematahkan tulang. Terhubung ke tendon, darah lebih kental dari air. Suatu kali, Helen Qiu adalah favorit cucu Qiu. Namun, sesuatu terjadi kemudian, dan Pastor Qiu lambat laun kecewa dengan Helen Qiu. Namun, betapa kecewa, nyatanya, di hati Pak Tua Qiu, dia masih merindukan cucu ini. Proposal lelaki tua itu secara alami tidak dapat dihindari dari tentangan dan keluhan semua orang. Terutama keluarga Teresa Qiu dan Silviana Wang yang paling menentang. Tetapi lelaki tua itu menolak semua argumen dan bersikeras membiarkan Helen Qiu kembali ke keluarga. Lupakan, ini semua adalah keluarga, tidak peduli tentang dia, kembali ke ada 6F. Jangan sebutkan itu, ayo, semua orang akan menghormati Leonard secangkir. Kali ini, keluarga Qiu kami telah mengubah bahaya menjadi angin sepoi-sepoi, mengandalkan Leonard untuk membalikkan keadaan. Semua orang di keluarga Qiu mengangkat kacamata mereka, menghormati Leonard Chu. Leonard Chu melakukan bagiannya juga, makan roti panggang dari semua orang, pemandangannya tak terbatas, dan hatinya sangat menyegarkan. Merasa mati rasa dan berpura-pura keren. Namun, setelah beberapa saat, Sen Jiuyi, kepala keluarga Sen, mengirim seseorang untuk mengirim pesan kepada Qiu.
Hal sebelumnya adalah saya tidak punya pilihan selain mengajari putra saya. Saya merasa bersalah. Saya merasa bersalah. Untuk meminta maaf, 3 hari kemudian, saya membawa anjing saya ke Hotel Yunjing dan meminta maaf secara langsung kepada keluarga Qiu. Pada saat itu, Tuan Chu dan Qiu Nona, Anda harus pergi. Tuliskan, Shen Jiuyi. Aku pergi, Leonard, luar biasa. Patriark Shen menulis surat, mengundang Anda ke jamuan makan dan meminta maaf secara langsung. Melihat undangan ini, keluarga Qiu kembali mendidih. Teresa Qiu juga bangga. Suaminya luar biasa, dia adalah seorang istri, tentu saja dia akan mengikutinya. Namun, Leonard Chu melihat undangan ini, tetapi selalu merasa ada yang tidak beres. Masuk akal bahwa keluarga Shen ini diselesaikan oleh ayahnya sendiri, dan dia sama sekali tidak terlibat dalam masalah ini. Bahkan jika Shen Jiuyi ingin mengundangnya, dia harus menghibur ayahnya. Mengapa dia malah menghibur dirinya sendiri? Selain itu, Greg Shen tidak memprovokasi dia, apalagi istrinya Teresa Qiu. Mengapa Shen Jiuyi mengatakan tidak ada cara untuk mengajari putranya, apalagi meminta maaf? Ini sangat istimewa, di mana kesalahannya? Leonard Wei merasa semakin aneh, selalu merasakan sesuatu yang salah di dalam hatinya. Merasa mati rasa dan berpura-pura keren. Namun, setelah beberapa saat, Shen Jiuyi, kepala keluarga Shen, mengirim seseorang untuk mengirim pesan kepada Qiu. Hal sebelumnya adalah saya tidak punya pilihan selain mengajari putra saya. Saya merasa bersalah. Saya merasa bersalah. Untuk meminta maaf, 3 hari kemudian, saya membawa anjing saya ke Hotel Yunjing dan meminta maaf secara langsung kepada keluarga Qiu. Pada saat itu, Tuan Chu dan Qiu Nona, Anda harus pergi. Tuliskan, Shen Jiuyi. Aku pergi, Leonard, luar biasa. Patriark Shen menulis surat, mengundang Anda ke jamuan makan dan meminta maaf secara langsung. Melihat undangan ini, keluarga Qiu kembali mendidih. Teresa Qiu juga bangga. Suaminya luar biasa, dia adalah seorang istri, tentu saja dia akan mengikutinya. Namun, Leonard Chu melihat undangan ini, tetapi selalu merasa ada yang tidak beres. Masuk akal bahwa keluarga Shen ini diselesaikan oleh ayahnya sendiri, dan dia sama sekali tidak terlibat dalam masalah ini. Bahkan jika Shen Jiuyi ingin mengundangnya, dia harus menghibur ayahnya. Mengapa dia malah menghibur dirinya sendiri? Selain itu, Greg Shen tidak memprovokasi dia, apalagi istrinya Teresa Qiu. Mengapa Shen Jiuyi mengatakan tidak ada cara untuk mengajari putranya, apalagi meminta maaf? Ini sangat istimewa, di mana kesalahannya? Leonard Wei merasa semakin aneh, selalu merasakan sesuatu yang salah di dalam hatinya. Merasa mati rasa dan berpura-pura keren. Namun, setelah beberapa saat, Shen Jiuyi, kepala keluarga Shen, mengirim seseorang untuk mengirim pesan kepada Qiu. Hal sebelumnya adalah saya tidak punya pilihan selain mengajari putra saya. Saya merasa bersalah. Saya merasa bersalah. Untuk meminta maaf, 3 hari kemudian, saya membawa anjing saya ke Hotel Yunjing dan meminta maaf secara langsung kepada keluarga Qiu. Pada saat itu, Tuan Chu dan Qiu Nona, Anda harus pergi. Tuliskan, Shen Jiuyi. Aku pergi, Leonard, luar biasa. Patriark Shen menulis surat, mengundang Anda ke jamuan makan dan meminta maaf secara langsung. Melihat undangan ini, keluarga Qiu kembali mendidih. Teresa Qiu juga bangga. Suaminya luar biasa, dia adalah seorang istri, tentu saja dia akan mengikutinya. Namun, Leonard Chu melihat undangan ini, tetapi selalu merasa ada yang tidak beres.
Masuk akal bahwa keluarga Sen ini diselesaikan oleh ayahnya sendiri, dan dia sama sekali tidak terlibat dalam masalah ini. Bahkan jika Sen Jiuyi ingin mengundangnya, dia harus menghibur ayahnya. Mengapa dia malah menghibur dirinya sendiri? Selain itu, Greg Sen tidak memprovokasi dia, apalagi istrinya Teresa Kyu. Mengapa Sen Jiuyi mengatakan tidak ada cara untuk mengajari putranya, apalagi meminta maaf? Ini sangat istimewa, di mana kesalahannya? Leonard Wei merasa semakin aneh, selalu merasakan sesuatu yang salah di dalam hatinya. Bab 20. Leonard Chu tidak bisa mengetahuinya, jadi dia bahkan tidak memikirkannya. Bagaimanapun, di seluruh keluarga Kyu, nama belakangnya adalah Chu, dan Sen Jiuyi ingin menghibur Tuan Chu. Tidak ada orang lain kecuali dia, jadi itu tidak mungkin salah. 900 juta sen ini, itu akan terjadi. Baiklah, kembali dan beritahu Anda bos, 3 hari kemudian, Tuan Chu saya secara alami akan membawa sekelompok kerabat dan teman untuk pergi. Saya berharap melihat ketulusan Anda, Presiden Sen. Leonard Chu berpura-pura memaksakannya agar tidak ambigu, dan berkata dengan merendahkan kepada keluarga Sen yang datang untuk mengirimkan surat itu. Penampilan menarik itu segera menarik perhatian keluarga Kyu. Temperamen ini, layak menjadi anak dari keluarga kaya, dan anak-anak orang biasa pasti tidak memiliki aura Leonard. Semua orang di keluarga Kyu dikagumi lagi, dan Teresa Kyu serta Silviana Wang tertawa. Keluarga Kyu, yang dulunya berbahaya di masa lalu, sekarang berbalik dan beralih dari bahaya ke keselamatan. Seluruh keluarga secara alami sangat bahagia. Mark secara alami tidak tahu apa yang telah dilakukan Leonard Chu untuknya. Tetapi bahkan jika dia mengetahuinya, Mark secara alami tidak akan peduli. Dia tidak peduli bagaimana keluarga Kyu memikirkannya, dia hanya peduli pada Helen Kyu saja. Berita datang dari keluarga Kyu tadi malam bahwa Helen Kyu telah melanjutkan kembali jabatannya di perusahaan. Kejadian ini membuat keluarga Helen Kyu sangat bahagia, dan Benson membuka botol Sprite 1982 untuk merayakan untuk putrinya. Bagaimanapun, Helen Kyu telah diusir dari rumah oleh Tuan Kyu sebelumnya, tetapi sekarang Tuan Kyu tidak mengatakan apa-apa, tetapi keputusan sendiri untuk membawa Helen Kyu kembali ke perusahaan tidak diragukan lagi berarti bahwa lelaki tua itu marah padanya. Putri Helen, ada beberapa hal yang dilakukan kakekmu terlalu jauh. Tapi nyatanya, kakekmu masih menyimpan cucu perempuanmu di dalam hatinya. Jadi, jangan membenci kakekmu. Melson Kyu berkata dengan rendah di meja makan, menghadapnya. Putriku berkata. Helen Kyu mengangguk penuh semangat, alisnya sedikit kemerahan, ayah, aku tahu. Helen Kyu tidak akan lupa bahwa ketika dia masih kecil, kakeknya sangat mencintainya. Dia hanya menyimpan segala sesuatu yang enak dan menyenangkan. Tapi sayang sekali sikap kakek terhadapnya berubah 3 tahun lalu. Helen Kyu tidak menyalahkan kakek, dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Oke, apa yang kamu bicarakan? Katakan padaku sesuatu yang membahagiakan. Saat gaji Helen dibayarkan bulan ini, ayo kita jalan-jalan bersama keluarga. Seri Han mematikan topik pembicaraan. Haha, bagus. Melson segera setuju. Ketiga keluarga itu bersenang-senang, terutama Helen Kyu, yang juga tertawa sangat bahagia. Sekarang kakek sudah memaafkannya, salah satu beban di hatinya langsung lepas. Namun, pada saat ini, Helen Kyu dan mereka bertiga tidak menyadarinya. Di pintu masuk ruang kerja, ada sesosok yang menonton dengan tenang, dan senyum puas muncul di wajah halus. Apakah dia bekerja begitu keras, segera untuk melindungi senyum menawan wanita cantik di depannya? Banyak orang yang tertawa malam ini.
Keluarga Helen Qiu tertawa, dan Silviana Wang serta yang lainnya juga tertawa. Seluruh keluarga Qiu tenggelam dalam kegembiraan sisa hidup mereka. Saya hanya berpikir dunia begitu indah untuk mereka. Namun, bagaimana mereka tahu bahwa di dunia ini, bagaimana bisa ada tahun-tahun yang tenang? Hanya saja ada orang yang memikul beban untuk mereka. Mark tidak mengganggu mereka, dan setelah beberapa saat, dia berbalik dan kembali ke ruang kerja dalam diam. Selama bertahun-tahun, Mark selalu punya kebiasaan. Setelah makan malam, dia akan tinggal di ruang belajar sendirian sampai larut malam. Ini hari yang sama demi hari. Terkadang saat dia lelah, Mark akan mengangkat kepalanya F-29B-750 dan melihat keluar jendela. Di malam hari, cahaya kecil di luar seperti percikan api yang bergoyang tertiup angin malam, mungkin redup atau tidak signifikan. Tetapi Mark sangat yakin bahwa suatu hari, satu percikan api juga akan menjadi api padang rumput. Cepatlah, keluarga Chu, segera setelah menggunakannya, aku akan membiarkanmu berhutang padaku, berhutang budi pada ibuku, pembayaran 2 kali lipat. Alis Mark tegas, dan telapak tangannya terkatup rapat.